Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Ted, Tommy, Mark, Giacomo, dan Naota karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Mungkin para pendengar ada yang merasa suaraku sedikit berbeda. Aku baru saja beli mic yang baru. Semoga suaraku jadi lebih enak didengar ya. Dan suara lain yang mengganggu juga hilang. Dengan begini, semakin banyak orang yang senang mendengarkan podcastku. Nah, di episode kali ini kita lanjut soal ceritaku liburan di Bali. Setelah nyepi, masih banyak kota yang aku kunjungi. Tapi kebanyakan cuma mampir aja. Cuma datang sebentar. Jadi aku akan lebih banyak cerita soal Ubud dan Uluwatu. Beberapa hari pertama di Bali, aku hanya sendirian. Lalu pacarku menyusul. Dia datang ke Bali beberapa hari setelah aku sampai. Akhirnya setelah nyepi, kita bisa jalan-jalan. Pertama ke Pantai Legian. Bukan berenang, cuma lihat orang-orang selancar. Selancar itu salah satu olahraga air. Berdiri di atas papan selancar di tengah ombak laut yang naik turun, naik turun. Selancar. Waktu aku dan pacarku nonton orang lain selancar, kami juga ikut menyemangati mereka. Kalau ada yang berhasil, kami juga ikut senang. Yeay! Kalau ada yang jatuh, aduh, rasanya kami juga ikut capek. Nah, setelah itu kita pergi ke satu daerah yang namanya Canggu. Tapi sayangnya di sini cuma makan babi guling dan enggak kemana-mana lagi. Bahkan ke pantai pun juga enggak. Karena villa yang dipilih pacarku masuk ke dalam gang yang sempit banget. Jadi mau kemana-mana susah. Aduh, memang kalau urusan pilih penginapan, aku lebih jago. Bukan cuma itu saja masalahnya. Waktu di Canggu ada banyak kejadian. Mulai dari kunci villa patah. Kami nggak bisa masuk ke dalam. Harus menunggu petugas datang. Ada juga masalah mobil rental yang kami sewa kena baret, kena gesek, rusak sedikit di bagian depannya. Ya, gara-gara gang yang terlalu sempit itu. Sampai terakhir ada masalah kecil. Pacarku menahan panas matahari yang luar biasa. Aku menahan lapar di tengah jalan. Karena itu suasana semakin tidak baik.
Akhirnya, waktu pergi dari Canggu menuju Ubud. Begitu sampai, cowokku memilih tidur. Dan aku pergi sendiri ke Monkey Forest Ubud. Sesuai namanya, Monkey Forest itu hutan yang ada banyak monyetnya. Aku suka banget lihat bayi monyet yang masih dijaga, disayang-sayang, dipeluk erat banget sama ibunya. Waktu melihatnya gemas. Ada satu kejadian lucu di Monkey Forest. Waktu aku lihat beberapa monyet dari dekat, ada satu monyet berukuran sedang datang mendekatiku pelan-pelan. Pertama, dia cuma melihatku, lalu dia pegang lenganku yang sebelah kanan. Pegangannya lembut, kayak mau berkenalan. Tiba-tiba dia menjauh dari aku, teriak-teriak, menunjuk ke belakang badanku. Waktu aku lihat belakang, ada satu monyet besar yang lari mendekat. Monyet ukuran sedang yang pertama langsung lari menjauh. Monyet besar tadi langsung datang dan menarik-narik gelangku di tangan. Untungnya gelangku ini kuat, enggak gampang putus. Aku ngomel, aku marah-marah ke monyet ini. Stop, jangan ditarik-tarik. Dan setelah itu aku langsung menjauh dari monyet-monyet itu. Hampir 1 jam aku jalan-jalan di Monkey Forest sambil menikmati hutan, melihat monyet yang lucu-lucu. Akhirnya, di malam hari, aku dan pacarku sudah merasa lebih baik. Dan kami jalan-jalan tidak jauh dari hotel, melihat toko-toko yang ada di jalan itu. Ada toko baju, toko buku, toko perhiasan, dan pastinya banyak makanan dan minuman juga. Waktu itu aku beli gelang dan kalung yang terbuat dari batu aquamarine. Bagus banget. Kami juga makan es krim kelapa. Besoknya kami sudah bertenaga. Jadi mau main arung jeram. Arung jeram juga sering disebut rafting. Arung jeram itu kegiatan air, tapi bukan di laut, di sungai. Waktu di atas perahu karet, kami mengikuti aliran sungai yang deras. Pastinya harus pakai helm dan jaket pelampung untuk keselamatan semua orang. Setiap orang juga memegang satu alat yang namanya dayung. 2 jam kami di atas aliran sungai ditemani guide yang memastikan keselamatan kami dan juga memberikan arahan seperti dayung maju, dayung mundur,
Ada juga bum bum. Nah, kalau guide-nya sudah bilang bum bum, kami harus berpegangan erat ke perahu. Karena perahu akan melewati aliran yang deras atau menabrak batu. Kalau kami tidak pegangan yang erat, bisa jatuh dari perahu. Arung jeram seru banget. Menurutku ya, arung jeram juga termasuk olahraga. Karena sebelum turun ke sungai, kami melewati ratusan anak tangga. Dan waktu sudah selesai, kami juga harus naik ke atas lewat ratusan anak tangga. Aduh, seru, tapi capek banget naik turun tangganya. Setelah rafting, kami makan bigul lagi buat mengisi tenaga. Setelah itu, kami pergi ke toko coklat yang menjual banyak makanan dan minuman coklat. Dan di sana aku baru tahu ternyata ada coklat yang ceremonial grade. Seperti minuman matcha ya. Tapi ini untuk coklat. Setelah itu rasanya kenyang banget. Jadi kami langsung balik ke hotel. Keesokan harinya aku harus berpisah dengan pacarku karena dia mau balik ke Palembang. Harus kerja lagi. Jadi aku sendirian mampir ke beberapa tempat lain di Bali. Nah, aku akan cerita soal Uluwatu Temple yang juga bisa disebut Pura Luhur Uluwatu. Di sana aku menonton pertunjukan tari kecak. Nah, sebelum nonton pertunjukan, aku jalan-jalan di sekitar pura. Di pura itu juga ada banyak monyet. Tapi monyetnya nakal-nakal. Enggak seperti yang di Monkey Forest Ubud. Monyet-monyet di sini suka mencuri barang. Jadi para pengunjung harus menjaga barang-barang mereka. Harus dipegang erat-erat supaya enggak diambil monyet. Bahkan monyet-monyet ini juga mencuri barang-barang berharga seperti topi, kacamata, dan HP. Aku lihat sendiri dengan mataku. Monyet ini mengambil HP seorang ibu. Bahkan dia sampai memainkannya. Casing HP-nya dilepas-lepas. Tidak lama petugas datang membantu. Dia coba kasih makan monyet ini. Masih monyetnya tidak mau mengembalikan HP itu. Petugas ini juga coba melempar batu supaya monyetnya takut. Tapi masih saja monyet itu tidak mau melepas HP itu. Di saat yang sama, aku merasakan ada yang menarik topiku dari belakang. Aduh, ternyata ada monyet lain yang mencoba curi topiku.
Untung aku pegang erat-erat topi itu. Jadi si monyet gagal mencurinya. Tidak lama, monyet yang mencuri HP tadi sudah bosan. Jadi dia lepas HP itu. Dan seorang petugas mengambil HP-nya untuk dikembalikan ke ibu pemilik HP. Kejadian-kejadian ini lucu banget, tapi juga serem, mengerikan. Nah, setelah banyak urusan dengan monyet-monyet tadi, akhirnya aku bisa mencari jalan yang aman, jauh dari monyet-monyet, ke tempat antre tari kecak. Penonton ada banyak banget, jadi susah buat aku dapat tempat duduk. Untungnya aku datang lebih awal, jadi bisa dapat tempat duduk yang lumayan bagus. Waktu aku sudah duduk, tiba-tiba datang satu cewek. Waktu ditanya petugas, berapa orang? Dia jawab 1. Cewek itu diarahkan petugas duduk di sebelahku. Nah, jadi aku langsung basa-basi sama dia. Aku tanya, orang mana, Kak? Dia jawab, oh, I'm from Japan. Oh alah, ternyata bukan orang Indonesia. Aku bilang sama dia, wajahnya enggak kayak orang Jepang ya, lebih mirip orang Indonesia. Dia cerita banyak orang lain yang juga mengajaknya ngobrol bahasa Indonesia. Karena dikira dia orang lokal. Dia enggak paham karena cuma bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit saja. Teman kerjanya banyak orang Indonesia. Aska, kalau suatu saat nanti kamu sudah bisa dengar podcast ini, jangan lupa beritahu aku ya. Nah, enggak lama setelah itu, pertunjukan tari kecak akhirnya dimulai. Kecak itu tari tradisional Bali yang membuatnya berbeda dengan tarian yang lain adalah tari kecak tidak diiringi alat musik. Hanya diiringi suara nyanyian dari puluhan laki-laki yang membuat suara cak 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 begitu. Tarian kecak yang aku tonton membawakan cerita yang berjudul Ramayana. Cerita ini cerita lama dan jujur waktu menontonnya aku enggak terlalu ngerti. Walaupun begitu, aku tetap menikmati pertunjukannya yang ada banyak api-apinya dengan latar belakang langit malam dan udara laut yang segar. Di tengah pertunjukan juga ada interaksi dengan penonton seperti pantun dan ada juga penonton yang diajak ikut menari di tengah. Selesai sudah perjalananku di Bali. Besok sorenya aku sudah sampai di Jakarta. Semoga dari episode ini para pendengar bisa belajar banyak kosakata baru dan pastinya menikmati
cerita perjalananku di Bali ya. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu serta memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast supaya semakin banyak orang yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!